Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas masalah radiator lagi, sobat ya. Jadi kebetulan pada hari ini saya mengganti water pump, kemudian disusul lagi termostat, juga radiator dan selang-selangnya. Dalam video ini saya akan perlihatkan bekas-bekasnya sobat ya, untuk dijelaskan sebisa atau sepanjang yang saya tahu. Tujuannya untuk pembelajaran juga, barangkali saja ada info atau ada terselip beberapa yang bisa dimanfaatkan ya sebagai pencerahannya. Jadi sengaja saya bawa pulang barang bekasnya ke kontrakan biar bisa direview, untuk dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana ciri-cirinya water pump tersebut yang sudah rusak. Mari kita lihat sobat ya. Jadi barang-barang bekasnya ini saya bawa pulang teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya bisa review daripada ciri-ciri kerusakan pada komponen radiator ini teman-teman ya. Dan ini yang saya pegang ini yang namanya water pump. Ini motor Vario 125 apa tadi ya, kalau nggak salah ya. 150 teman-teman tadi kalau nggak salah teman-teman ya. Jadi kalau kita ganti teman-teman, sekarang ini sudah tidak bisa pretelan. Kalau dulu-dulu masih bisa kita ganti laharnya saja, atau misalnya asnya saja, atau sealnya saja. Dan sekarang ini sudah cukup sulit didapat barang-barang yang originalnya teman-teman ya. Cukup sulit nih bukannya ya. Jadi saya jelasin lagi teman-teman ya. Awal mulanya orang tersebut, pengguna motor tersebut ke bengkel berniat mengganti water pump ini. Memang benar, tidak salah, karena memang posisinya kalau diisi air radiator yaitu di lantai menetes dan melalui lubang ini teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Jadi di sini ada lubang ya. Nah ini ya. Di sini ada lubang. Beruntungnya sebelum ACC ya. ACC artinya saya pun siap membongkar, dan artinya sama-sama tahu ya bahwa radiator ini banyak komponen pendukungnya. Maka saya jelaskan kepada pemilik motornya ini bahwa belum tentu jika nanti setelah ganti water pump ini motor akan normal, karena banyak kemungkinan komponen lainnya itu rusak, dan itu sudah saya jelaskan teman-teman ya. Beruntungnya dia juga paham. Jadi meskipun awalnya hanya mengganti water pump, dan benar sesuai prediksi saya bahwa komponen pendukung lainnya seperti misalnya termostat ini pun rusak teman-teman ya. Meskipun pada awalnya sebetulnya ini masih terpasang rapih teman-teman ya, akan tetapi ketika kita buka ini, semoga kelihatan ya. Nah ini ya, ini patah teman-teman ya. Jadi ini saluran selang teman-teman ya. Nah ini selang ke sini nih, tek.
dan ini patah. Seharusnya dia panjang mirip-mirip seperti ini, hanya ukurannya lebih kecil ya. Nah, ini setelah ini kita pasang, setelah kita membongkar, ternyata ini pun nyusul ikut patah juga teman-teman ya. Akhirnya mau nggak mau, selain ganti water pump, kemudian ganti termostat juga. Dan ini harganya nggak murah teman-teman ya, yang biasa aja bisa sampai ke 250-an. Ini yang biasa. Kalau yang ori kalau tidak salah bisa sampai ke 500 lebih teman-teman ya. Nah, ini termostat. Jadi pengalaman juga kalau kita namanya ganti-ganti bagian radiator ini, seperti misalnya contohnya water pump, ini teman-teman mekanik juga harus jelaskan dengan detail dan sampai paham pengguna motor ini bahwa komponen lainnya pun bisa rusak. Ini disebabkan karena komponen tersebut bahannya terbuat dari plastik teman-teman ya. Nah ini moga-moga aja kelihatan ya, karena ini saya bawa pulang ke kontrakan, jadi saya rekam ini di malam hari ya. Nah ini walaupun awalnya baik-baik aja sebelum kita bongkar, dan ketika kita bongkar bisa saja patah. Karena apa? Ini karena memang udah rapuh teman-teman ya, mengingat ini sudah terpasang di motor selama puluhan tahun, selama bertahun-tahun maksud saya ya. Dan ini warnanya pun sudah beda, dan ini pun dipotek pakai tangan juga biasanya gampang teman-teman ya. Nah ini pengalaman buat mekanik ya, jika ada orang yang langsung minta untuk mengganti water pump, jangan mau terkecoh ya teman-teman ya. Teman-teman harus jelaskan bahwa komponen pendukung lainnya pun bisa saja rusak ketika kita coba untuk membukanya, karena bahannya ini terbuat dari plastik teman-teman ya. Dan mengingat sudah dipakai selama bertahun-tahun, tentu saja komponen ini sudah rapuh, dan ujung sini pun patah juga teman-teman ya. Jadi nah ini ya, ini dia posisinya begini ya kalau nggak salah ya. Nah, begini teman-teman ya. Nah ini pun patah. Ini patah bukan karena kita gerusak-gerusuh teman-teman ya, bukan karena kita yang bukanya itu gerusak-gerusuh, karena memang sudah rapuh teman-teman ya. Bahkan patahannya ini kita potek pakai tangan pun bisa karena saking rapuhnya. Nah ini betul-betul harus teman-teman jelaskan kepada pengguna motor agar pengguna motor tersebut paham, ngerti konsekuensinya jika membongkar-bongkar masalah water pump. Ada resiko lain, bisa jadi patah, bisa juga enggak. Tetapi jika patah, artinya pengguna motor ini memang harus sudah mengerti dan tidak akan menyalahkan mekaniknya. Begitu teman-teman ya. Dan untuk pengguna motor yang sistem pendinginnya adalah menggunakan radiator, ini juga perlu diketahui ya, bahwa komponen-komponen ini cukup mahal. Artinya ketika kalian menggunakan motor tersebut sudah lama, kalian itu harusnya sudah paham bahwa mungkin bagian-bagian ini sudah rapuh dan waktunya diganti. Begitu teman-teman. Radiator, ini pun radiator ya teman-teman ya. Setelah sebelumnya saya pasang water pump dan termostat, ini pulanglah motor tersebut teman-teman ya, karena sudah dirasa aman ya. Ternyata tidak lama ya teman-teman ya, mungkin kurang lebih 2 jam. Ini balik lagi ke bengkel dan mengalami bocor pada bagian ini. Nah ini teman-teman ya. Jadi radiator ini memang ribet teman-teman ya. Jadi jika kalian ini seorang mekanik,
harus betul-betul menjelaskan kepada pemilik motornya ini bahwa hal seperti ini bisa saja terjadi, dan artinya jika memang terjadi patah seperti ini maka jangan menyalahkan mekanik. Artinya pengguna motor harus tahu dan sudah memahami bahwa kondisi komponen tersebut sudah rapuh, bukan pun karena mekanik ceroboh membukanya, memang karena gerak sedikit pun sudah rapuh teman-teman ya. Dan ini setelah sekitar 1 atau 2 jam ini ya, balik lagi motornya ini sudah muncrat teman-teman ya. Padahal sebelumnya kita sudah panasi di bengkel, ini tidak ada masalah. Begitu motor ini keluar dari bengkel dan selang berapa waktu, kurang lebih 2 jaman, pulang balik lagi ke bengkel, ternyata ini sudah kondisi dalam keadaan patah. Dan tentunya waktu patah itu airnya muncrat teman-teman ya, air radiatornya. Beruntungnya sebelum dieksekusi membongkar-bongkar bagian ini kita udah jelaskan. Jadi alhamdulillah pengguna motor tersebut tidak marah dan memahami teman-teman ya. Selang